tanpa wakil pun sebenarnya berjalan. Jadi begini, saya mengasih judul podcast ini hari ini dengan tema jangankan Wawako, tanpa wali kota pun Padang ini aman-aman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat di pelataran Rimbun Coffee. Hadir malam ini dengan seorang yang tidak asing lagi bagi dunia persilat lidahan, dunia Facebooker. Iya. Beliau adalah Bang Isa Kurniawan. Iya. Selamat malam. Sehat Bang Isa? Sehat, alhamdulillah. Bang Isa punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Iya. Dia termasuk eksister di platform Facebook dengan cuitan chatnya yang panjang tapi sangat disukai oleh followernya, pengikutnya. Malam ini ngopi bareng Toat mengangkat tema Wali Kota Padang gimana sih terkait dengan persoalan hampir 2 tahun ya Mas? Ya, 1 2 tahun tahun lebih. Kosongnya kursi wakil wali kota. Memang ini tidak menjadi sebuah perlawanan, tapi ini adalah bagian dari literasi kita bersama dalam hal apa sih untung ruginya adanya wakil wali kota di Padang, kota tercinta ini. Silakan Bang Is. Terima kasih Pak Toat nih. Terima kasih atas undangan dari podcast ini. Ini sangat kita apresiasi lah hadirnya podcast Toat ini. Jadi mengenai topik wakil wali kota Padang sampai hari ini masih kosong ini sangat isu yang pas karena semenjak dilantik pada 7 April 2001 itu, April ke sini 1 tahun lebih sudah kosong kursi wakil wali kota Padang. Kita melihat ada sebuah katakanlah kepemimpinan yang tidak porsinya lagi bagi kota Padang ini. Jadi leadership dari Henry Septa ini sebagai wali kota dipertanyakan dengan tidak terisinya wakil wali kota ini sampai sekarang. Karena ini menjadi tanggung jawab kepala daerah, yang hal ini wali kotanya Henry Septa itu diamanatkan oleh undang-undang untuk mengisi wakil kepala daerah ini. Jadi Jadi amanat undang-undang yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh wali kota Padang ini, yaitu untuk mengisi wakil wali kota ini. Nah ini, jadi sebagai warga kota saya melihat ini sudah sangat tidak bagus bagi pemerintahan kota itu sendiri. Ya, satu, pelayanan kepada masyarakat itu tidak maksimal. Dengan adanya wakil wali kota tadi tentu pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal karena urusan-urusan yang menjadi bagian dari wakil tadi, khususnya internal ke pemerintahan tadi, menjadi maksimal. Sementara kalau diurus oleh seorang Henry Septa wali kota tadi, saya rasa kurang apa. Tapi tanpa wakil kan tetap jalan pemerintahan kota Bang Is. Menyahut apa yang disampaikan Toat tadi, tanpa wakil pun sebenarnya berjalan. Jadi begini, saya mengasih judul podcast ini hari ini dengan tema jangankan Wawako, tanpa wali kota pun Padang ini aman-aman saja. Jadi maksudnya jangankan wakil wali kota. Jadi bisa dikatakan pemerintahan autopilot. Iya, itu dia, autopilot. Ya enggak? Jangankan Wawako, tanpa wali kota pun Padang ini aman-aman saya, kita jamin. Dengan sekda saja kita punya jalan itu semua pemerintahan ini. Nah, jadi maksudnya di sini janganlah wali kota Henry Septa ini menjadi powerful, seakan-akan tanpa yang lain ini tidak ada apa-apanya gitu.
Jadi ini tidak bagus bagi apa? Tapi ada saya baca pemerintahan di kota. chatnya di Facebooknya Bang Isa Kurniawan ini, Iya, iya. jabatan wakil wali kota itu harus diisi karena ada hak-hak konstitusi di dalamnya. Oh ya, jadi waktu masyarakat Padang pilkada hari itu pemilihannya, yang dipilih itu adalah 2 orang. Jadi secara konstitusi wali kota dan wakil wali kota gambarnya 2 itu. Satu paket, Ya, satu paket, napas. satu napas dia. Sekarang pada saat harus diisi, ternyata ini tidak menjadi perhatian yang serius dari seorang wali kota Henry Septa. Nah ini tidak bagus karena ini sangat berlawanan dengan apa yang diapakan tadi dari undang-undang, dari aturan main yang ada. Karena hal ini kita lihat mengkebiri hak masyarakat Padang untuk memiliki wakil wali kota tadi. Mengkebiri hak Ya, konstitusi mengkebiri hak warga konstitusi Kota warga Padang Kota Padang. atas kursi wakil wali kota. Bang Isa ini selain Facebooker yang viral setiap chatnya dengan tagline teh telur, kadang-kadang tagline-nya ada dang sawa dang ngota. Nah ini yang menjadi gimmick bagi Iya, para iya. pengikutnya untuk mengikuti setiap chat status-status yang nyeleneh dari Bang Isa Kurniawan tapi bermakna. Kebiri tadi. Kemudian Bang Is, Ya, Bang Is ini juga bagian dari aktivis. Ya. Dia pendiri dari komunitas masyarakat peduli Sumbar, ya, Kapas ya. ya, Kemudian juga ada masyarakat apa lagi Padang itu? Ya, ya. Yang baru ini apa namanya? silaturahmi masyarakat Padang. Simapat. Simapat. Silaturahmi masyarakat Padang. Ya. Bang Is melihat dengan kondisi one man-nya pimpinan di Padang ini, selain mengkebiri tadi terkait dengan keinginan wali kota untuk punya wakil, ada nggak kalau Bang Is melihatnya? Kalau saya kira melihat sampai hari ini tidak ada terbersit keinginan itu untuk mengisi wakil wali kota tadi. Satu dilihat dari tidak adanya penjelasan resmi dari seorang wali kota Henry Septa kepada publik sudah sejauh mana ini proses ini nih. Dia yang bertanggung jawab secara undang-undang untuk mengajukan ke DPRD Padang nama-nama wakil wali kota tadi, dengan catatan tentu berembuk dengan partai koalisi yang mengusung Henry Septa dan Mayeldi dan Henry Septa tempoh hari. Nah ini apakah amanat undang-undang ini dia amanat konstitusi ini dia laksanakan? Saya kira enggak. Sampai sekarang sudah 1 tahun lebih perjalanan ini tanpa ada wakil wali kota ini, itu udah waktu yang lama untuk memproses itu. Harusnya dengan waktu 3 bulan setelah dia dilantik 7 April 2021 itu, semua proses ini kalau Henry Septa sebagai wali kota mempunyai leadership yang kuat, mempunyai komunikasi politik yang kuat dengan partai-partai yang ada, ini udah selesai nih wakil wali kota ini. Jadi maksudnya di sini jangan terlalu ini dipolitisasi oleh wali kota Henry Septa ini. Kita melihat bagi PKS dulunya udah menyatakan ini clear dengan adanya calon Mulyadi Muslim. Kemudian DPP PAN secara tegas mengeluarkan surat DPP PAN menunjuk saudara Eko Asbar untuk menjadi bakal calon wakil wali kota. Jadi ini tinggal bagaimana komunikasi wali kota Henry Septa ini dengan partai politik pengusung hari itu, dengan mengajukan nanti nama-nama tadi ke DPRD. Sekarang yang ditunggu kan pengajuan nama ini. Kan tidak mungkin mungkin saya yang mengajukan, karena tidak ada di undang-undang. Yang diberi amanat kewenangan oleh undang-undang itu kepala daerah. Kepala daerah itu adalah wali kota. Wali kota itu siapa? Henry Septa. Tapi dengan membiarkan kursi kosong itu Bang Is, Ya. apakah Pak Wali Kota kita ini seperti apa namanya ini? Seperti api dalam sekam. Karena kondisi Padang kondusif sangat. Tidak ada gerakan massa, tidak ada desakan publik
untuk segera mengisi kursi kosong itu. Apakah ini akan dibiarkan sebagai api dalam sekam gitu? Nanti saatnya nanti akan blast terbakar gitu. Jadi begini Tuh ya, dalam kehidupan ini kalau sesuatu itu sudah diam aja orang ini, itu tandanya orang ini sudah muak rasanya. Jadi jangan dikira dengan diamnya orang ini setuju aja dengan keadaan ini gitu. Dengan diam ini malah orang sudah merasa bosan, sudah merasa muak dengan keadaan ini, ya udah atur aja sendiri sama kamu gitu. Ya enggak? Udahlah. Sama kayak kita melihat rekrutmen Sekda Padang ini. Awalnya enggak ada itu. Jadi lebih baik kita udahlah, diam aja lah kita, kata PNS ASN ini kan, daripada kita ikut pula dengan ini. Ya udahlah. Akhirnya kalau nggak salah ada 3 orang pula yang ikut. Nah ini jadi catatan juga bagi kita semua nih. Awalnya enggak ada seleksinya, diumumkan itu oleh pansel. Tahu-tahu. Ya, tapi kan diperpanjang, Mais. Ya, tapi itu kan secara politis. Ini kan karena sudah ada catatan-catatan bagi orang bahwa ini sebuah ketidakpercayaan lagi ASN Padang ini terhadap wali kota Henry Septa ini. Maka secara politis diperpanjang, kemudian dicari juga yang PNS. Padahal 3 yang dari luar daerah udah ada. Apalagi diperpanjang. Tapi Bang Is, di dalam undang-undang kepala daerah atau pemerintahan daerah misalnya, sanksi terkait dengan harus diisinya kursi wakil wali kota itu kan tidak ada juga sanksi hukum, sanksi administrasinya. Justru apa sih yang bisa membuat wali kota ini dan akhirnya serius menyikapi kursi kosong itu? Jadi betul itu, secara undang-undang, secara aturan itu tidak ada sanksi yang menyatakan bahwa kalau ini tidak diisi maka kepala daerah diberikan sanksi. Tapi sebagai tanggung jawab moral dari seorang kepala daerah atau wali kota tadi, wajib untuk mengisi ini wakil wali kota ini. Kecuali space jabatan ini umurnya cuma 6 bulan. Ini 2,5 tahun, 2 tahun lagi kita sampai dia Mei 2024, bayangan kosong wakil wali kota. Kecuali 6 bulan, 6 bulan kita paham itu. Dengan panjangnya waktu 2 tahun lebih ini, dengan kosongnya wakil wali kota tadi, ini main-main namanya itu. Jadi dengan tidak adanya sanksi tadi, memang ini menjadi leluasa bagi kepala daerah tadi untuk berbuat hal-hal secara politik. Tapi ini blunder bagi wali kota Padang. Blundernya di mana? Nah, ini akan menjadi catatan bagi masyarakat Padang dengan sikap egois, ya, sikap seorang pemimpin, sikap yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Apa sih beratnya mengisi wakil wali kota itu? Apa sih yang menjadi kendala terlalu seakan-akan ini bebannya itu? Ya enggak? Apa? Coba kita tanya Henry Septa ini, apa beban apa yang bagi dia sehingganya mengisi itu terlalu berat gitu? Ya enggak? Sehingganya ini tidak jadi diisi. Mungkin Pak Wali Kota ini ingin menjadi Superman di Kota Padang. Oh jangan. Padang ini bukan milik Henry Septa. Ya enggak? Padang ini bukan milik Henry Septa. Padang ini milik masyarakat Padang. Jadi kalau Henry Septa berpikir seperti tadi, bahwasanya di powerful, bahwasanya di Superman, ya udah bikin apa sendiri, daerah sendiri. Kita bermain dalam aturan, kita bermain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Padang ini bukan milik Henry Septa semata. Jangan dikata masyarakat diam, tidak bergerak, tidak menuntut. Jangan dianggap itu setuju dengan wali kota kadang sendiri. Diam ini, ya enggak, lebih banyak itu kadang udah seperti orang kita, hebat aja. Ada nggak upaya lain yang lebih elegan seandainya Pak Wali kita ini tetap stuck dia dengan keinginan pemerintah Padang dengan sendiri, supaya bisa membawa Pak Wali ini akhirnya melakukan langkah-langkah yang diatur oleh undang-undang untuk mengisi kursi kosong? Saya kira dalam waktu dekat ini akan menjadi pertimbangan juga bagi wali kota Henry Septa ini, karena dalam aturan itu 18 bulan menjelang akhir masa jabatan itu boleh dia tidak isi. Jadi sekarang 24 bulan menjelang akhir masa jabatan. Jadi masih ada space-nya itu sekitar 5 atau 6 bulan lagi lah menjelang
18 bulan akhir masa jabatan tadi. Itu kepres itu bahasanya 18 bulan menjelang akhir masa jabatan boleh tidak diisi lagi. Nah, mungkin ini yang ditunggu oleh Henry Septa ini, wali kota ini, dengan 18 bulan mencapai ke atas dia bisa sendiri aja lagi tanpa diganggu yang lain, tanpa diganggu oleh aturan gitu. Tapi secara moral masyarakat Padang tentu terus menagih. Ini kontraproduktif terhadap apa yang ingin dia capai. Mungkin dia akan maju 2024, tapi ini akan menjadi catatan bagi warga kota. Bagaimana ini? Ya enggak, dulu kita ingin wali kota ini berpasangan dengan adanya wakil supaya maksimal pelayanan kepada masyarakat kota ini. Tahu-tahu dengan antengnya berjalan sendirian sampai akhir masa jabatan. Oke, kayak gitu. Nah, ini kedua yang menjadi catatan bagi partai politik yang lain. Partai politik yang lain ya seperti PKS mungkin tak mau lagi koalisi ini 2024 itu. Ini menjadi catatan buruk bagi Henry Septa juga. Kemudian partai-partai lain, jangan-jangan nanti kita dibikin seperti PKS lagi ini. Nah, jadi hati-hati Henry Septa terhadap ini secara politik maupun secara kemasyarakatan. Kalau ini dilepas, Henry Septa mengusulkan, jadi ada sementara sinyalemen ini bahwa PKS lagi yang belum ikut tanda tangan. Saya kira ini kepiawaian seorang Henry Septa sebagai politikus yang dituntut itu. Piawai enggak dia nih? Mampu enggak dia menunjukkan bahwasanya dia mempunyai lobby-lobby yang kuat, mempunyai karakter yang bisa merangkul atau segala macam. Ya, jabatan wali kota itu kan jabatan pembina politik di kota. Ya. Nah, ini jadi maksudnya kita kan menebak-nebak aja sekarang nih. Tidak ada penjelasan resmi dari seorang wali kota Henry Septa. Sampai saat ini sejauh mana sih proses? Oh, dia diumumkan bahwasanya sampai saat ini PKS yang belum mau tanda tangan katanya. Boleh kita dengar itu, tapi sampai sekarang tidak ada. Ada orang menyatakan itu. Oh, saya rasa tunggu dulu. Saya belum mendengar dari kepala daerah yang ingin mengajukan ke DPRD tadi. Kalau Henry Septa yang ngomong itu, boleh itu. Tapi sampai sekarang kita kan menebak-nebak aja nih. Tapi secara de jure atau apanya DPP PAN sudah ada. Nah, putusannya. Ini, ya putusannya, tinggal PKS katanya. Nah, persoalan ini tentu tidak bisa berlarut-larut. Nah, itu yang saya katakan kepada Pak Toaid tadi, kok terlalu berat kali itu yo. Mana beratnya? Mestinya gimana Bang Is? Kalau Bang Is di posisi wali kota sekarang ini? Kalau saya dalam posisi yang saya lepas nih. Ya enggak? Ya, caranya? Yang mana bagian saya lepas. Sekarang ada PKS yang tidak mau tanda tangan. Ya, yang tidak mengusulkan. Dibikinlah berita acara bahwasanya sebagai kepala daerah saya sudah menyurati PKS ini sebanyak 3 kali. Kemudian dengan landasan tadi saya berkirim surat ke DPRD Padang. Wah, ini DPRD Padang bahwasanya proses untuk wakil wali kota saya udah begini, sementara itu begini. Jadi apa yang dikirim ke DPRD Padang itu apa adanya. Kalau ada satu calon dari PAN, ya udah. Sama seperti DPRD Padang pemilihan waktu Fauzi Bahar sama Yusman Kasim. Ya. Yang menang itu Jasrial. Ya. Sama Khairul Indra. Ya. Oke, secara Khairul Indra yang bermasalah, tapi pidana itu tidak tanggung renteng. Kalau memang pidana yang diapakan ke Khairul Indra, dia ijazah palsu. Khairul Indra yang menanggung, tidak Jasrial pula yang menanggung. Ini dibatalkan gitu. Ini dibatalkan Jasrial. Padahal Jasrial ini apa salahnya? Diulang pemilihan. Diulang. Di sanalah letak bagaknya tadi. Bagaknya DPRD Padang tadi. Ya kan? Nah, sekarang DPRD Padang mengoper bola itu ke Kemendagri segala macam. Ya udah di Kementerian Dalam Negeri aja bertarungnya lagi. Akhirnya Fauzi Bahar yang menang. Bayangkan itu. Begitu juga dengan ini. Ya, biarkan DPRD Padang yang menentukan lagi. Jadi selagi bola itu sudah dioper ke DPRD Padang, ya Henry Septa bebas dari apa yang terlepas siapa yang terpilih. Udahlah. Jadi desakan masyarakat terhadap Henry Septa ini tidak begitu kuat lagi karena apa yang menjadi tanggung jawab ini apa adanya yang terjadi, ya udah dioper ke DPRD Padang. Nah, ini sampai sekarang tidak satu kata pun dari wali kota Henry Septa ini yang menyampaikan ke publik, ke warga kota, ini loh proses pengisian wakil wali kota Padang ini sudah sejauh ini.
kendalanya ini tidak ada. Ya, betul. Tidak ada sampai sekarang. Yang resmi ya. Ya. Sekarang masyarakat dan pengamat segala macam meraba-raba terus segala macam. Apakah ini yang diapakan oleh wali kota ini, Henry Septa ini? Ya enggak? Harusnya dia menyampaikan. Ini loh kendalanya, PKS belum tanda tangan. Jadi orang bisa menuntut PKS. Ya enggak? Nah, lalu karena PKS tidak mau juga, saya kirim sajalah ke apa lagi, ke DPRD Padang apa adanya, ya udah. Ya, DPRD Padang pun sebagai lembaga pemerintahan daerah kan bersama wali kota. Kemudian dengan kondisi sekarang ini mereka juga tenang-tenang saja tuh Bang Is. Nggak pernah ada desakan, nggak ada pernah statement dari anggota-anggota DPRD bahwa Pak Wali isi itu kursi kosong, nggak pernah itu. Ya, secara tugas ya. Terlalu split dengan porsi kewenangan ya. Iya. Jadi secara tugas kewenangan memang ada fungsi pengawasan dari DPRD atau katakanlah legislator ini terhadap eksekutif tadi gitu. Mungkin ini lemahnya DPRD Padang sekarang ini di sana lah. Tapi yang menjadi catatan bagi kita yang seperti yang tadi. Bola ini belum sampai ke dia. Bola ini belum sampai ke dia. Cobalah sampai ke kita lagi gitu ya. Langsung mungkin kita bentuk BAMU segala macam atau Panlih, panitia pemilihan. Ya. Jadi kalaupun satu calon yang diusulkan oleh wali kota itu di DPR RI pun kadang satu calon juga dipilih. Misalnya diajukan oleh presiden satu calon misalnya, Kapolri diajukan satu calon, Panglima TNI gitu ya. Ya udah satu calon tuh aja dipilih lagi. Enggak. Jadi ada jurisprudensi dari apa yang menjadi. Jadi maksudnya begini, Pak Toa ya. Ya. Dalam aturan ini, baik itu ketatanegaraan ini harus ada diskresi namanya. Ya. Ya enggak mungkin kita mentok. Kita sekarang misalnya PKS enggak mau aja sampai ke atas lagi. Bagaimana? Apakah persoalan ini mati aja pengisian wakil wali kota karena PKS tadi tidak mau tanda tangan? Ya udah, akhirnya sampai nanti tidak bisa. Kan bahaya itu. Jadi harus ada diskresi dari aturan tadi. Ya, diskresi tadi itulah bahwasanya wali kota Henry Septa dengan berita acara apa adanya yang menjadi fakta tadi kemudian mengajukan ke DPRD Padang. Jadi bola itu langsung dioper ke DPRD Padang. Ya udah, ini keadaannya udah. Kalau hampir sampai di last minute-nya Bang Is, kalau di istilah jurnalisnya deadline-nya tidak juga ada. Di antara dari sekarang sampai ke deadline itu apakah nggak ada upaya lain memaksa Pak Wali Kota ini untuk harus mengisi kursi kosong ini? Misalnya dengan putusan pengadilan misalnya, atau dengan perintah pengadilan misalnya. Ada nggak pola yang seperti itu pernah terjadi gitu? Jadi dari sebuah pendapat pengamat hukum lah ini, Dr. Suharizal namanya. Ya. Jadi ada peluang bagi masyarakat kota untuk mengajukan gugatan terhadap kelalaian atau terhadap tidak diisinya oleh kepala daerah, notabene di sini wali kota Padang Henry Septa, wakil wali kota tadi. Nah, ini ada peluang itu. Tentu ini memakan waktu yang panjang. Seperti gugatan class action namanya. Class action. Jadi itu yang disampaikan oleh Dr. Suharizal itu. Dr. Suharizal, beliau seorang. Dan peluang itu mungkin saja terjadi. Bisa jadi. Mungkin kita menunggu melihat mungkin 1 bulan 2 bulan ini, kalau tidak juga ya mungkin ada semacam reaksi dari masyarakat lagi nih. Masyarakat sudah muak lah. Sudah bosan ini, apa ini? Ya masa BA2 nggak pernah, BA2A nggak pernah ada di jalan raya. Apa ini? Nggak, yang kita apakan tadi, beratnya itu di mana gitu? Beratnya itu. Rugi duitnya di mana? Beratnya bagi seorang wali kota Henry Septa, kecuali ini akan menjadi kompetitor dia di pilkada misalnya. Persoalan sosok yang maju tadi antara Eko Alba dan Mulyadi Muslim, saya kira untuk menjadi pesaing lah bagi seorang Henry Septa itu terlalu naif gitu. Ya enggak? Kita melihat kalau Eko Albar itu akarnya di Padang ini mana? Nggak ada. Mana Eko Albar itu? Karena ditunjuk partai ya sebagai kader, dia manut dia siap katanya kan. Ya udah.
Begitu juga ketika Jokowi dikirim dari Solo ke Jakarta. Apakah dia orang Jakarta? Enggak. Tapi dia bisa jadi gubernur Jakarta. Bisa dia jadi gubernur Jakarta. Itu yang dicemaskan mungkin Bang. Enggak, saya kira itu terlalu naif. Enggak, kalau menganggap bahwasanya Mulyadi Muslim dan Eko Salbar ini menjadi pesaing di pilkada itu sangat banyak kok yang akan maju di pilkada Padang. Bahkan Herman Sapar itu wali kota Bukit Tinggi terang-terangan untuk maju ke wali kota Padang katanya. Ada lagi wali kota Padang Panjang, Fadli Amran. Kalau Fadli Amran itu maju Padang, saya rasa lalu sama dia gitu. Jadi maksudnya itu di sini pesaing Henry Septa itu bukan dari yang dicalonkan oleh tadi. Dari dua orang tadi kan? Kemudian yang kedua, waktu yang cuma tinggal 1,5 tahun, apakah secara politik ini maksimal bisa dimanfaatkan oleh orang ini? Saya rasa enggak. Walaupun tapaknya dari Padang pun sekalipun, dengan waktu cuma 1,5 tahun ini secara politik, saya rasa enggak akan apa gitu. Jadi yang terlalu beratnya itu di mana gitu. Jadi kita pun sampai sekarang jadi tanya-tanya, kok terlalu berat sekali. Saya rasa ini adalah yang menjadi faktor non teknis ini. Ini saya rasa Toya juga tahu. Itulah Bang Isa Kurniawan kita, seorang Facebooker yang sangat menggelitik setiap pembacanya. Bahkan kabarnya dari banyak catnya itu akan dijadikan satu buku. Ya. Yang namanya bukunya itu Catatan Isa Kurniawan, Teh Telur. Teh Telur itu filosofinya. Diplomasi Teh Telur. Nah, diplomasi Teh Telur. Kalau Teh Telur itu sebenarnya nanti kita bahas di sesi yang lain. Diplomasi Teh Telur. Diplomasi Teh Telur ini, Teh Telur ini kita adalah cuitan seorang warga Kota Padang. Berbagai masalah disampaikan di dalam laman Facebooknya Isa Kurniawan. Ini termasuk yang kita bahas sekarang, kursi kosong wali kota Padang. Saya rasa semuanya pasti sudah tahu bagaimana problematika peliknya mengisi kursi kosong, bukan karena tidak ada rakyat kota Padang ini untuk bisa mengisi atau menduduki kursi wakil wali kota itu, tapi persoalan-persoalan lain yang tentu berpulang kepada BA1A sendiri, yang untuk menjelaskan ke publik bagaimana dan apa sebab tidak diisi juga kursi kosong wakil wali kota Padang. Saya kira terakhir testimoni Bang Is terhadap topik ini, silakan. Jadi saya kira kursi kosong wakil wali kota Padang ini harus segera diisi oleh wali kota Henry Septa dengan mengajukan nama-nama ke DPRD Padang itu. Jadi masyarakat pun menunggu sampai sekarang pengisian wakil wali kota ini. Jadi jangan sampai nanti sosok kepemimpinan wali kota Henry Septa ini menjadi catatan buruk bagi masyarakat Kota Padang. Terima kasih Bang Isa Kurniawan. Demikian malam ini ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat bersama Bang Isa Kurniawan. Ngopi dulu. Facebooker sejati di Pelanta Rimbun Kopi Kimangun Sarkoro Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.